Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Pak Manik, CGP kita, dan juga Ibu Maria yang mau diwawancara ya. Siap Bu ya? Siap. Artinya ini tidak usah dibawa tegang. Ini adalah kegiatan, rangkaian dari kegiatan di Guru Penggerak ini sebagai tugas dari atau aksi nyata dari modul 2.3. Ya, sebelumnya juga sudah dilakukan praobservasi. Ya, praobservasi artinya sudah bercakap-cakap duluan gitu ya, sudah menggali-gali informasi. Nah, dan itu sudah divideokan oleh Pak Manik dan juga sudah diserahkan ke saya dan juga sudah saya lihat. Lalu setelah itu rangkaian keduanya adalah observasi kelas dan juga sudah ada laporannya, itu juga sudah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian ketiga adalah pasca observasi. Jadi artinya pasca observasi itu adalah tindak lanjut dari pra observasi yang telah dilihat dari apa yang telah digali di pra observasi, dilihat kenyataannya di observasi dan diselesaikan di pasca observasi. Yang mana Pak Manik adalah sebagai coach dan Ibu Maria adalah sebagai coaching. Nah, jangan hiraukan saya, statusnya di sini hanya pendamping, bukan pemutus, pengambil keputusan, gitu ya. Jadi artinya semua saya serahkan kepada Pak Manik dan Ibu Maria bagaimana prosesnya, dan saya hanya melihat ketercapaian dari proses yang dilakukan dari awal dari pra observasinya sampai pasca. Oke? Silahkan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Manik. Terima kasih Pak Yal. Jadi selamat siang Bu Maria. Oke, hari ini tadi kita sudah mendengar masukan atau arahan dari Pak Syafrial Nurdin sebagai pengajar praktik, di mana kita saat ini akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yaitu kita lakukan setelah kita melakukan supervisi akademik yang ada di kelas, dan saat ini kita akan melakukan pasca observasi percakapannya ya Bu. Oke, kita bersyukur ya Bu, kemarin PBM yang telah Ibu lakukan di kelas itu dapat berjalan dengan lancar kan Bu? Ya. Saat ini juga tujuan kita di sini yaitu akan melakukan evaluasi supervisi yang kemarin. Di sini nanti kita tahu evaluasi itu kan bisa menjadi masukan, saran untuk kita agar kedepannya lebih baik lagi dan bisa meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Oke Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan PBM dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu? Tentunya saya sangat bersyukur ya Pak, karena proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sekali. Dan saya juga sangat-sangat merasa lega sudah diobservasi oleh Bapak kemarin. Oh iya ya, sebelum pra observasi Ibu mengatakan gugup ya Bu? Iya, saya sangat-sangat gugup tentunya Pak. Iya, karena sudah selesai, sudah plong semuanya Bu. Oke Bu. Kemudian perasaan Ibu bagaimana? Iya, kemudian saya merasa sangat antusias sekali. Kenapa? Karena setelah saya diobservasi, pengalaman saya semakin banyak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Oke. Benar sekali Bu, saya juga ikut merasa senang melihat Ibu dapat melakukan PBM dengan baik, menerapkan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya di praobservasi. Kemudian kita saat ini akan melaksanakan evaluasi dari hasil observasi yang telah saya lakukan ya Bu. Oke Bu. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan mengajar di kelas tadi Bu? Iya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan materi apa yang akan kita bahas pada hari itu. Dan tentunya waktu materinya saya ambil di budidaya tanaman obat. Kemudian di dalam pembelajaran saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa tentunya Pak.
Oh ya, saya juga sudah memperhatikan Ibu saat mengobservasi. Ibu memberi gambaran singkat mengenai pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid tersebut. Iya, benar. Jadi murid tersebut tujuan apa, proses belajarnya, mengerti apa yang akan dicapai mereka. Jadi tidak mengambang lagi ya Bu. Iya. Kemudian Pak, dalam mengajar tadi saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, di mana saya menggunakan konten berupa buku bacaan yang sudah tersedia di perpustakaan kita. Kemudian ada gambar dan media asli yang tentunya sudah siswa bawa berupa tanaman obat yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu Pak. Oke. Ya, tadi nampak juga rame ya, ada tumbuh-tumbuhan, Ya, ada benar. buah, batang, daun itu kan. Siswa juga semangat ya Pak? Iya untuk semangat, membawanya, iya ya? semangat karena memang ada di sekitar Iya, mereka kan benar. Bu. Iya. Ya. Jadi dengan adanya diferensiasi konten ini, siswa mudah memahami Iya. karena apa? Karena yang terlibat itu adalah kehidupan mereka sendiri, kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, saya mengamati Ibu tadi medianya, kemudian mengenai PBM-nya gimana Bu? Mengenai proses belajar mengajar kemarin di Ya. kegiatan inti juga saya mengajak siswa untuk berdiskusi dan membahas topik yang akan dikerjakan masing-masing kelompok, karena sebelumnya saya juga sudah membagi siswa ke dalam 5 kelompok dan sudah membagi tugas apa saja tanaman obat yang akan mereka bawa pada masing-masing kelompok. Kemudian siswa belajar dengan cara membaca buku bacaan, melihat gambar yang ada pada buku dan mengamati langsung pada media asli yang mereka bawa. Oke. Gitu Pak. Kemudian Dan Bu, terakhirnya apa lagi, Bu? setelah mereka berdiskusi di akhir kegiatan, saya juga menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dari mereka ke depan kelas. Oh iya ya Bu, berarti sangat tampak memang adanya diferensiasi proses di mana Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran Ibu membagi ke kelompok. Jadi prosesnya di situ siswa disuruh belajar secara kelompok diskusi ya Bu. Kemudian mereka membaca materi, mencari informasi melalui bahan bacaan. Kemudian mereka juga melihat medianya tersebut dan mengamati, dan terakhir mereka adanya presentasi. Itu tiap-tiap kelompok kan Bu. Saya hanya memilih presentasi satu kelompok saja. Tapi ada juga tanya jawab. Ada. Oke ya, nanti prosesnya ada tanya jawab ya Bu. Oke, keren sekali ya Bu. Jadi coba Ibu ceritakan, tadi kan kita sudah membahas proses pembelajaran berdiferensiasi. Kan kemudian di RPP Ibu kan ada juga yang namanya kompetensi sosial emosional ya, KSE-nya ya Bu. Nah, apa yang sudah Ibu terapkan dari kompetensi sosial emosional yang telah Ibu lakukan Mbak di kegiatan belajar? Kalau menurut saya kompetensi sosial emosional itu sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak. Ya. Di mana bisa kita lihat kesadaran diri melalui pemberian motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran Oke. merupakan hal yang harus dicapai oleh siswa. Oke. Kemudian keterampilan relasi dan kesadaran sosial juga bisa kita lihat saat siswa melakukan diskusi di mana adanya kerjasama dalam kelompok tersebut. Tetapi ada sedikit kendala seperti biasa ya Pak, ada siswa yang tidak fokus, yang kurang fokus dalam pembelajaran karena kelompok lainnya kurang kondusif dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak. Ya, memang nampak sih kalau KSE ini berarti Ibu langsung mengintegrasikannya kan Bu, Ya, benar. tidak langsung bilang ini KSE ini tidak kan Bu, berarti terintegrasi langsung pada PBM. Oke, jadi seperti itu Bu, ketika kurang kondusif itu Bu, bagaimana cara Ibu? Apakah Ibu memperingati dia aja seperti itu, siswa yang ribut? Ya, kalau saat suasana kurang kondusif seperti biasa, seorang guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang selalu kondusif dengan cara yang menyuruh mereka untuk tenang, mendengarkan kelompok lain saat kelompok satu berdiskusi. Gitu Pak. Oh, berarti saat proses diskusi memang Ibu kan kemarin nampak juga membimbing mereka ya. Ibu mengunjungi masing-masing kelompok ya.
ketika siswa mengalami kesulitan gitu kan, ibu membimbing, memang itu cara yang baik sih, mendekatkan diri. Jadi kita tidak membiarkan murid belajar sendiri tanpa adanya bimbingan dari guru tersebut. Kemudian Bu, setelah Ibu tadi menceritakan hasil refleksi kita mengenai pembelajaran diferensiasi tadi kan Bu, apakah ada yang ingin Ibu kembangkan lagi ketika setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini ke depannya seperti itu? Pasti ada lah Pak. Ini saya banyak terima kasih karena saya sudah diobservasi. Jadi saya bisa tahu apa yang harus saya kembangkan di dalam pembelajaran yang menarik untuk siswa, dan model pembelajarannya harus lebih variatif lagi. Begitu Pak? Oke, memang niat Ibu bagus ya, bagus sekali rencana Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang rencana Ibu ya. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi selanjutnya Bu, kapan rencana Ibu dalam menerapkannya? Kalau saya harus buat tekad dalam diri sendiri dulu ya Pak, bisa saya terapkan kepada siswa, karena selama saya mengajar saya akan mengembangkan kompetensi yang saya anggap baik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Pak. Oke. Berarti Ibu berkomitmen atau bertekad itu supaya Ibu selalu bisa memegang janji yang lebih baik, menerapkan hal-hal baik. Iya, benar. Ya, luar biasa komitmennya ya Bu. Saya doakan Ibu ke depannya akan lebih baik lagi dalam kegiatan belajar mengajar juga, dan Ibu sukses dalam pekerjaannya Bu. Amin Pak. Saya doakan juga semoga dalam pendidikan guru penggerak ini yang semua Bapak kerjakan berjalan lancar dan pastinya lulus nantinya. Amin ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak setelah observasi saya selama pembelajaran kemarin. Banyak ilmu, banyak yang baru yang saya dapatkan, yang sebelumnya tidak pernah saya tahu, saya menjadi tahu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Sebagai guru kita harus saling menyemangati dan berbagi lah ya kan Bu, berbagi informasi baru ke rekan guru lainnya ya Bu. Terima kasih juga saya ucapkan secara pribadi kepada Ibu, karena Ibu selaku guru prakarya yang membawa materi tanaman, budidaya tanaman obat itu di kelas 7 kan Bu. Ibu sudah bersedia dalam kegiatan supervisi ini Bu. Terima kasih saya ucapkan Bu. Semoga kita sebagai guru itu dapat bergerak, menggerakkan dan membawa perubahan di dunia pendidikan ini Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Demikian kegiatan fase observasi kita ini ya Bu. Kita kembalikan kepada Pak PP. Oke. Seru ya? Seru. Oke, dengan menggali informasi, jadi artinya untuk Pak Maniknya juga bisa bertambah lagi, dan untuk Bu Maria bisa makin meningkatkan kompetensinya lagi. Banyak pengalaman Pak. Ya, dari sini artinya ketika ada calon guru penggerak di sekolah kita, itu adalah suatu momentum untuk bisa belajar lebih baik. Artinya karena mereka ini dipacu selama 6 bulan ini non-stop dengan berbagai halangan dan rintangan. Jadi artinya dari situ mudah-mudahan kedepannya tidak putus hanya setelah selesai diklat nanti, juga berakhir juga ini capaian-capaian yang akan dicapai untuk tujuan sekolah ini tentunya. Jadi artinya tidak hanya terputus setelah guru penggerak sudah habis pendidikannya, sudah lulus, stop. Nggak hanya seperti itu. Tujuan utama dari kementerian itu, guru penggerak itulah pemimpin pembelajaran di sekolah itu sendiri. Bukan berarti harus jadi kepala sekolah juga, enggak. Tapi dengan mempunyai modal yang besar seperti itu, bisa menjadi dapat bonusnya dari kementerian itu adalah sebagai pemimpin di satu unit kerja. Jadi artinya tetap semangat, selesaikan dengan baik, karena tinggal satu penampilan lagi ya, dan di Juli nanti kita sudah selesai. Oke, Bu Mar tetap semangat, tetap belajar, karena saya juga guru
dan juga masih belajar sampai hari ini. Dengan CGP ini ada, saya juga belajar juga. Jadi ketika saya harus dampingi, saya harus belajar dulu yang harus saya dampingi seperti apa. Jadi nggak bisa datang sendiri, oh tiba-tiba datang, mau saya dampingi juga nggak ngerti kan, nggak selesai tujuan pembelajaran di PGP itu sebenarnya. Oke, saya rasa cukup. Semuanya sudah selesai. Terima kasih. Semoga sukses ke depannya. Ya, sama. Secara khususnya untuk Pak Manik dan secara umumnya untuk guru-guru di SMP Negeri 2 Siberut Utara. Oke, demikianlah pasca observasi kita siang hari ini. Saya sebagai pengajar praktik dan pendamping, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bila terdapat hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap, Pak. Oke.